Silakan. Oke, selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau petang hari ini kita boleh kembali berjumpa di Persekutuan Raya. Persekutuan Raya kali ini sangat spesial karena diadakan via Zoom. Kita semua tahu kalau saat ini situasi di Kota Kudus sedang parah karena meningkatnya kasus COVID-19. Tapi sekalipun di tengah situasi pandemi, kita percaya bahwa tangan Tuhan yang akan selalu menuntun setiap kehidupan kita, setiap langkah hidup kita. Kita harus tetap semangat dan terus memiliki pengharapan dalam Tuhan, karena Tuhanlah alasan untuk kita hidup, Tuhanlah yang memegang setiap kehidupan kita. Untuk mengawali Persekutuan Raya pada petang hari ini, kita mau bersama-sama angkat sebuah pujian, Engkau alasanku hidup. Banggakan semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasihmu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Ku hidup anugerah-Mu, ada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat
Selanjutnya, doa pembukaan akan dipimpin oleh pendeta muda Yesaya. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada sore malam hari ini, di mana kami dapat bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan raya yang akan mengangkat tema tentang rekreasi. Kami bersyukur juga Tuhan untuk Ibu Dr. Christine Wibowo yang telah hadir bersama-sama dengan kami dan akan menyampaikan materi kepada kami semua pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga mengaruniakan hikmat bagi hamba-Mu ini, sehingga apa yang sudah beliau persiapkan, beliau bisa sampaikan dengan baik, dan kami pun dapat menerimanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan juga berkati setiap saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini, baik untuk Titi sebagai pemimpin pujian, juga yang mengiringi musik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya peraya dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan pemaparan firman dan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Christine Wibowo. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Unika Sugiya Pranata Semarang. Beliau juga adalah seorang penulis dan penceramah dalam pelbagai seminar terkait dengan parenting, keluarga, dan pernikahan. Kita tahu semua tema pada malam hari ini adalah rekreasi. Tema ini walaupun tidak muncul di dalam Alkitab, kata rekreasi itu tidak ada di dalam Alkitab, tetapi gagasan rekreasi itu sangat alkitabiah. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, sehingga manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selain memiliki panggilan untuk bekerja, istilah psikologisnya itu istilah filosofisnya itu homo faber, manusia juga adalah makhluk yang dapat menemukan dirinya atau mengenali dirinya lewat rekreasi. Apa itu rekreasi? Nanti Ibu Christine Wibowo akan menyampaikannya kepada kita semua. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Ibu Dr. Christine Wibowo. Oh, iya, terima kasih Pak Erik. Ini langsung ya Pak? Iya Bu. Oh ya, ya baik. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih juga Kristi, Titi yang dulunya jadi mahasiswa, sekarang sudah menjadi kolega saya begitu ya. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Bisa Bu. Jelas ya. Ya, Jelas. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini kita ngobrol-ngobrol saja. Namanya rekreasi kok ya. Jadi ngobrol santai, tapi bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan lewat chat juga boleh loh Bapak Ibu. Jadi nanti di tengah-tengah saya cerita, ngobrol, Bapak Ibu boleh ngechat gitu, boleh. Ya, boleh chat gitu. Jadi nanti dicoba chatnya ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang rekreasi yang tadi oleh Pak Erik disampaikan tidak langsung alkitabiah begitu, saya juga tidak membahasnya, tidak berkaitan dengan Alkitab, karena kalau Alkitab banget nanti Pak Erik dan Pak Yesaya ya. Kalau saya dari sisi psikologinya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu boleh langsung chat kalau ingin memberikan reaksi ya Bapak Ibu. Ini pentingnya online. Kita mencoba online itu maksudnya kita juga harus bergaya online Bapak Ibu, berapapun usia kita. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan langsung saja. Ini kalau kita tidak online, sebelum COVID kita onsite ya Bapak Ibu, ketemu langsung begitu, tidak bisa ini. Ada orang yang berbicara kok langsung nimpali gitu, agak sulit ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau online bisa loh Bapak Ibu dengan chat. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai silahkan minta tolong ke panitia mungkin untuk share
PPT-nya. Saya sekalian sambil ini ya Bapak Ibu ya, menyapa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh chat ya Bapak Ibu ya, di chatting ya. Bu Ruth Suryani siap Bu Ruth? Chatting Bu, siap ya. Apa kabar Bu Ruth? Bu Desi Mujiati, Pak Budi dan Bu Silvi. Oh, putus-putus ya? Apakah suara saya putus-putus? Tidak, Bu. Oh, tidak ya? Jelas, Oh, sih. ada yang mendengar suara Jelas kok, Bu. Oh, jelas banget sekali. ya. Waduh, saya sudah deg-degan ini ya. Tadi ada hambatan sedikit, saya tidak bisa masuk. Nih maaf nih Bapak Ibu ya. Kok ya tumben-tumbenan nggak bisa masuk begitu ya. Mungkin masih di slide yang pertama, masih kenalan dulu. Bu Desi mendengar suara saya, Bu. Bu Eliana, Bu Dwi Ambar, boleh chat saya, boleh di-chat. Ya, Bu Ruth tadi sudah angkat jempol kok ya. Walaupun tidak ngetik, tapi Bu Ruth sudah angkat jempol, berarti mendengar suara saya dengan jelas ya, Bu. Kalau tidak jelas, bukan kesalahan Bapak Ibu, tetapi mungkin saya yang suaranya memang nggak jelas ya, Bapak Ibu ya. Suara cukup jelas ya, Pak Samuel. Pak Samuel, Bapak Ibu Samuel, Bapak Ibu Hengki dan Bapak Ibu Gi, Bapak Ibu Harsono, Bapak Ibu Johan, Bapak Ibu Margiem, Bapak Ibu Krista, Bapak Ibu Maria. Oh jelas, Bapak Ibu Hengki malah nulisnya jelas banget ya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa kabar Oma Opa, Ibu Nini? Saya sapa dulu wong rekreasi kok tegang-tegangan kan nggak enak ya Bapak Ibu ya. Jadi online maupun onsite sama-sama kita bisa kenalan dengan akrab. Jadi tidak ada yang bilang bahwa oh kalau online jadi nggak akrab. Siapa bilang kalau kita memanfaatkannya dengan baik tentu enak ya Bapak Ibu ya. Tentu samalah gitu. Pak Yongki, apa kabar Pak Yongki? Oh, Pak Budi bilang jelas sepol ya. Apa kabar Ibu Tias, Bu Titik, Bu? Oh, ini saya dosen ini, jadi saya dosen Fakultas Psikologi Unika Sugiyo Pranoto, Bapak Ibu sudah biasa ngabsen mahasiswa. Jadi kalau nggak ngabsen itu rasanya saya ngomong sendiri nanti di komputer ya. Apa kabar Bu Wulan, Bu Stefanus, Bapak Ibu Stefanus, Bapak Ibu Samuel? Saya panggil Bapak Ibu aja ya. Bu Ruth, Bapak Ibu Rudi, iya ada semua, oh baik, semua keren ya. Memang saya mendengar suasana Kudus ini sedang menjadi sorotan internasional katanya ya. Sudah sangat mengglobal ini Kudus ya, ada banyak berita tentang Kudus begitu. Jadi hari ini semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin sehat, semoga hari ini lebih sehat. Tetapi kalau ada Bapak Ibu yang kurang-kurang sehat, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Semoga dengan bertemu dengan saya, jadi lebih segar. Moga-moga begitu. Yang sambil tiduran juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin sambil tiduran, sambil istirahat. Kalau materi ini dianggap Bapak Ibu sebagai hiburan, bisa dilanjut Bapak Ibu. Tapi kalau tidak, tetap harus lanjut Bapak Ibu, intinya begitu ya. Jadi nama saya Christine Wibowo Bapak Ibu, tetapi mungkin sering ada yang memanggil saya dengan nama Instagram saya. Wah ini PPT-nya, oh jelas ya Bu Priska ya. Nanti Bu Hana juga ya, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja. Nah ini saya tidak melihat PPT saya dengan jelas, apakah Bapak Ibu melihat dengan jelas? Jelas nggak Bapak Ibu? Tidak. Jelas ya? Tidak. Oh tidak juga. Oh kalau gitu berarti sama ya. Sama-sama. Ini dia. Baik. Ya ini jadi boleh panggil saya Bu Christine, boleh panggil Bu Extin, panggil langsung tanpa bapak, tanpa Ibu juga nggak apa-apa ya. Santai ya Bu. Bapak Ibu janji ya kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan jangan disimpan lama-lama. Nanti lupa ya. Boleh langsung di chat. Iya. Ini saya bacakan dari Pengkhotbah 3 ayat 13 Bapak Ibu. Ya, tidak disebutkan rekreasi dalam Alkitab, tapi Tuhan ini memberikan sesuatu kepada kita. Memberikan apa Bapak Ibu? Yaitu sebaiknya kita semua makan dan minum serta menikmati hasil kerja kita. Dinikmati makan minumnya, hasil kerjanya dinikmatin. Karena itu adalah pemberian Allah. Sehingga Tuhan pun mengatakan bahwa ya kadang-kadang harus dong menikmati hasil kerja. Di mute Bu Christine.
Iya, kok mute? Sampai mana tadi Bapak Ibu yang mute? Yang ke-mute sampai di mana nih? Pekotbah 3 ayat 13 sudah saya bacakan, masih kedengeran nggak, Kristi? Sudah, Bu. Sudah. Yang tadi denger ya, tidak kepotong banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi mau makan, minum, menikmati hasil kerja itu juga disukai oleh Tuhan. Dan itu memang hari yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menikmati. Jadi Bapak Ibu, ada loh sebagian orang yang fobia kebahagiaan. Bapak Ibu pernah dengar nggak fobia kebahagiaan? Pernah dengar nggak Bapak Ibu Stefanus? Bapak Ibu Samuel, Bapak Ibu Tias, Bapak Ibu Yesaya, Pak Yesaya ya, Bapak Ibu Yoel, Pak Yongki, Bu Deborah, pernah dengar nggak kata-kata fobia kebahagiaan? Ada loh orang-orang, gimana Pak Sulis, pernah dengar juga? Bu Priskila, Oma Opa, Bu Nini, ya. Pernah dengar nggak ada orang kok fobia bahagia? Jadi kalau hidup bahagia, makan minum enak itu merasa berdosa Bapak Ibu. Nggak boleh ini. Jadi kalau makan minum itu yang sengirit-ngiritnya, nggak boleh yang enak gitu ya. Kalau mempunyai sepeda tetap nggak harus jalan kaki, rekoso sitik nggak apa-apa katanya ya. Tetapi ternyata rekoso banget. Jadi ada orang-orang yang tidak mau bahagia karena mereka punya kesan bahwa bahagia itu haram. Enggak ya Bapak Ibu ya. Ternyata Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati makan minum serta menikmati hasil kerja kita. Yang penting tuh happy. Nah, salah satunya adalah dengan cara apa Bapak Ibu? Next slide. Ya. Yaitu dengan rekreasi. Apa itu rekreasi? Saya ambil dari kamus nih Bapak Ibu. Rekreasi itu apa? Sama dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Menikmati apa yang kita hasilkan dari pekerjaan kita ya. Menyegarkan kembali badan dan pikiran. Dan sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan. Tidak harus piknik atau tamasya kemana-mana, tidak harus. Bapak Ibu. Tidak seperti yang ada di gambar ini, enggak harus. Tetapi yang penting segar. Sesuatu yang menyegarkan kita itu adalah rekreasi. Kita mencuci piring biasanya Ibu-ibu, kita mencuci piring dengan cara seperti itu. Kemudian kita berpindah tempat mencuci piringnya, nah ya, mungkin atau dengan sabun yang harumnya berbeda dan membuat kita seger, itu juga sudah rekreasi. Jadi rekreasi tidak harus piknik Bapak Ibu, yang penting hati adalah gembira. Begitu ya Bapak Ibu ya. Next slide. Ya, nah ini Bapak Ibu, rekreasi di dalam kata rekreasi ada kata-kata kreasi. Nah, kreasi itu membuat kita jadi memiliki daya cipta dan menciptakan Bapak Ibu. Jadi untuk rekreasi itu kita tidak bisa malas-malesan Bapak Ibu, tetapi kita juga memiliki kemampuan untuk menciptakan yang baru. Menciptakan, kita mempunyai daya cipta. Next slide Bapak Ibu, ini. Seperti ini, move on. Jadi tidak harus sama dengan seperti dulu terus begitu, tapi kita harus move on, itu rekreasi. Jadi kalau di masa sebelum COVID ini, Bapak Ibu punya hobi apa? Ya, nanti saya tanya nanti Bapak Ibu saya tanya nanti ya. Nah sekarang harus move on dengan cara yang baru, move on dengan cara yang lebih baik, yang lebih baru, yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini Bapak Ibu. Itu namanya move on ya. Jangan selalu mengatakan, aduh online. Nah, tadi saya senang sekali dengan kata-katanya Titi ya panggilannya ya. Kristi ya. Tadi mengatakan, tadi kata-katanya gimana saya agak lupa, tapi bagus sekali tuh. Katakan bahwa kita bersyukur bertemu secara online. Saya senang kata-katanya ini. Karena ya intinya seperti itu, tidak persis mungkin ya Ti. Tadi kata-katanya apa ya Ti? Mungkin bisa boleh dicat. Kata-kata pertama. Persekutuan perannya spesial Bu, karena kita diadakan. Oh, spesial karena diadakan secara online. Secara online, keren banget. Rekaman. Oh gitu. Jadi ini belum lama ya seperti ini ya. Baru beberapa kali gitu mungkin ya Ti? Iya Bu. Oh ya, jadi ini spesial. Karena biasanya dilakukan secara rekaman, ini online. Nah, itu saya senang banget kata-katanya.
Nah, maka Bapak Ibu, kalau ada putra-putri yang mau kuliah, masukkan ke Unika ya Bapak Ibu ya, dimasukkan ke Unika ya. Ini cerdas ini kayak Titi, ini salah satunya ya. Mengatakan bahwa ini spesial, bukan seperti orang-orang lain. Apa ya, sedih banget gitu. Biasanya kita bertemu langsung ya Bapak Ibu. Sayang sekali hari ini tidak bisa bertemu langsung. Ya nggak apa-apalah, online juga nggak apa-apa. Oh nggak, bukan hanya nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi ini rekreasi. Berbeda dengan onsite. Onsite ketemu langsung itu ada senengnya. Tetapi online spesial juga, berbeda juga. Jadi kita harus move on Bapak Ibu. Maju. Jangan selalu mengatakan bahwa masa lalu lebih baik dari masa sekarang. Mari Bapak Ibu, kita menikmati masa sekarang, itu pun termasuk rekreasi. Jadi tidak perlu mengatakan, oh, ada kata-kata apa ya Bapak Ibu kalau di tulisan-tulisan di bak truk itu tulisannya apa Bapak Ibu? Enak titik-titikku toh. Enak apa Bapak Ibu? Saya ingin dicat. Enak apa Pak? Zamanku. Oh, Pak Nugroho yang jawab ya. Enak titik-titikku, Pak Nugroho sudah menjawab. Yang lain ada yang sudah ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Pak Yongki tahu kayaknya Pak Yongki. Apa Pak tulisannya Pak? Enak titik-titikku toh. Wah, Pak Samuel nih ya. Enak zamanku toh. Jawab semua ya. Enak zamanku toh. Iya, jadi enak zaman biyen gitu loh ya, enak zaman dulu toh daripada sekarang gitu kesannya. Jangan begitu Bapak Ibu, kita perlu move on ya dengan cara yang sekarang ya. Betul sekali Kakak Elkana dan Kakak Mikael ya atau Michael ya. Enak zamanku toh, harus move on. Itu juga termasuk dengan rekreasi. Jangan pernah mengatakan anak-anak zaman sekarang senengnya ke online gitu ya. Jadi nggak seperti anak-anak yang dulu lebih pinter. Tidak usah Bapak Ibu. Next slide. Ada teguran buat kita ya. Enak zamanku toh. Ya ini pengkhotbah ini hari ini tentang pengkhotbah ini. Pengkhotbah 7 ayat 10 mengatakan, janganlah bertanya, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Hanya orang dungu yang bertanya begitu. Waduh, ini galak ini ya. Kata-katanya ya, hanya orang dungu yang sering bertanya, mengapa zaman sekarang susah dan mengapa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang. Kita jangan seperti itu Bapak Ibu, tapi kita move on. Di move on itu berarti kita sekarang harus seperti anak-anak milenial sifatnya. Walaupun kita bukan lahir di zaman milenial, tapi kita akan hidup di zaman milenial. Jadi kita harus zaman internet, Bapak Ibu ya. Itu yang disebut dengan rekreasi, yaitu move on ke masa yang baru. Jangan selalu masa dulu lebih baik. Bapak Ibu ada ya punya teman-teman yang selalu zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang ya. Alkitab dengan tegas mengatakan, hanya orang dungu yang bertanya. Putus-putus, Bu. Putus-putus? Masih putus-putus kah? Di tempat kami jelas, Bu, enggak putus sih. Oh, Bu Priska jelas ya? Jelas, Bu. Ya? Priska. Jelas kok ya. Kenapa ya? Saya tidak beranjak dari mana-mana. Apakah Titi mendengar saya jelas? Jelas, Bu. Oh, jelas. Baik, lanjut dulu ya. Ini kan direkam ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang tidak jelas, jangan putus asa, jangan stres. Nanti lihat rekamannya. Oh, mungkin karena koneksinya ya, tergantung sinyal masing-masing ini memang betul ya. Ya, next slide. Ya. Next slide. Jadi hanya orang dungu. Nah, ini loh Bapak Ibu. Kita bagaimana supaya bisa rekreasi itu gini caranya, yang disebut dengan move on itu begini. Seringkali kita pertama kali kita itu ada di nomor 1. Karena kebiasaan kita ada di posisi aman, di suasana yang aman Bapak Ibu. Sebelum COVID kita aman. Yang nganter sekolah, ada Bapak Ibu yang suka nganter sekolah di sini? Ada ya, Bu Priska langsung manggut-manggut ini mengantar ya. Nganter sekolah. Ada Bu Tias juga ya. Siapa lagi Bu? Kita ngobrol aja lah ya. Bu Endang mengantar siapa Bu kalau pagi? Oma Opa? Pak Harsono? Pak Richard ini mungkin menikmati kopi kalau pagi. Misalnya begitu ya. Biasanya seperti itu ya Pak? Ya. Jadi ada yang setiap pagi
mengantar ke sekolah anak-anak, kemudian pulang masak dan seterusnya, begitu rutin. Rutin itu memang membuat kita aman. Karena rutin begitu, nanti siang jemput sekolah, pulang, anak-anak disuruh makan, kemudian kita mengatakan ke mereka, ayo kerjakan PR-nya, terus nanti hari Minggu kebaktian dan seterusnya. Itu monoton. Monoton itu bikin kita aman. Suasananya seperti itu. Terus, oh ya, kemudian ada pesan dari Pak Erik, mungkin perlu saya sampaikan, untuk yang sinyalnya kurang baik, klik stop video di bagian kiri bawah. Jadi videonya dimatikan mungkin ya, jadi video dimatikan. Tapi bagi yang sinyalnya bagus, video dinyalakan tidak apa-apa, tapi bagi yang videonya, yang sinyalnya kurang baik, video dimatikan tidak apa-apa. Bapak Ibu boleh memberikan reaksi lewat chat. Lewat chat, tidak harus video, tapi yang bagus nggak apa-apa, supaya saya tidak sendirian ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi aman, itu monoton, kembali ke nomor 1 ya, aman. Tapi kemudian terjadilah COVID Bapak Ibu. COVID sudah umur berapa sekarang Bapak Ibu? Masih ingat Bapak Ibu? Sudah umur berapa Pak Harsono COVID-nya? COVID ada di Indonesia sudah umur berapa? Pak Hengki mungkin? 1 tahun 3 bulan Bu. Wih, apa itu Bu? Mulanya Maret Oh, 16 bulan. Oh iya, 16 bulan, ada 1 tahun 3 bulan. Ya sama-sama, betul banget. Iya Bu Tias, betul. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi persis ya 1 tahun lebih itu ya berarti ya. Nah, waktu awal-awal ingat ya Bapak Ibu, itu kan gedubrakan loh Bapak Ibu. COVID langsung kemudian beberapa tempat di pembatasan wilayah dan lockdown itu Bapak Ibu ya. Kita takut. Wajar Bapak Ibu, kita merasa sangat takut beli masker, beli sabun, beli hand sanitizer, wah macam-macam ya Bapak Ibu ya. Rasa takut, itu wajar manusiawi. Tetapi kita tidak boleh berhenti di masa takut. Kita harus move on, yaitu belajar dengan aktivitas baru. Sudah, jangan mikir enak zaman dulu. Enggak, ayo maju ke belajar. Ya, nah nanti belajar keterampilan baru, nanti kita masuk ke fase keempat, Bapak Ibu, yaitu bertumbuh. Nah, setelah bertumbuh, kita punya keahlian yang baru, nanti kita masuk ke aman lagi. Bapak Ibu, ini yang disebut dengan kita bisa rekreasi itu tidak harus piknik, tetapi belajar hal baru. Teman saya ada loh Bapak Ibu, yang dia suka catering dan ada juga yang suka menjahit baju pengantin Bapak Ibu. Itu di masa-masa aman. Kemudian ketika COVID, berhentilah usahanya, dia panik Bapak Ibu. Saya harus bagaimana ini? Karena nggak bisa lagi jahit, nggak bisa catering. Takut boleh, tapi ayo segera masuk ke belajar. Ke tahap yang belajar. Kemudian dia mencoba tidak lagi menjahit baju pengantin karena pada awal-awal lockdown itu seperti sekarang tidak ada pengantin ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang menikah secara pesta begitu ya. Sehingga dia jahit apa Bapak Ibu? Tidak terus hanya berkutat di takut, tapi belajar menjahit masker kain. Oh Bapak Ibu, masker kainnya bagus ya Bapak Ibu, dijual cukup ada harganya Bapak Ibu. Karena pakai renda, terus kemudian dia bikin juga masker untuk para pendeta dan majelis di gereja saya di Semarang, GKI Peterongan Bapak Ibu. Jadi pendetanya menggunakan masker yang pakai simbol GKI. Keren loh Bapak Ibu, ini proses belajar dan kemudian dia bertumbuh. Tidak berhenti di rasa takut, tetapi bertumbuh. Teman saya yang catering juga belajar. Kemudian menawarkan cateringnya itu dengan online Bapak Ibu. Jadi ada keterampilan yang baru. Ini disebut dengan rekreasi. Jadi rekreasi bukan hanya piknik, tetapi mencoba belajar hal yang baru dan akhirnya sukses Bapak Ibu. Dan sekarang sudah masa aman lagi dia. Ya, sudah bikin masker, masakan dan seterusnya. Sebentar lagi ada masa takut lagi. Karena masa tatap muka sekolah anak-anak ya, itu mau takut lagi, belajar lagi, bertumbuh lagi. Memang hidup seperti itu Bapak Ibu, tidak berhenti di satu step, tapi memang berganti-ganti. Iya.
Oh, Pak Sulis ya, Bu Sulis atau Pak Sulis ini ya, mengatakan suaranya oke, nggak apa-apa. Tadi maksudnya suara saya waktu tadi ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang putus-putus boleh disampaikan ya. Baik, jadi berputar seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanya, kapan ya saya beranjak dari takut ke belajar itu lamanya berapa? Dari belajar ke bertumbuh waktunya berapa? Berapa hari ya Pak Ibu? Berapa tahun? Dari takut ke belajar, dari belajar ke bertumbuh, dari bertumbuh ke aman, terus muter gini nih, waktunya berapa Bapak, Ibu? Bu Endang, berapa Bu? Bu Luciana? Bu Christian? Atau Pak Christian ya, Pak Richard? Titi? Bu Wulan, berapa lama nih? Seumur hidup. Oh iya, belajarnya seumur hidup akan begitu. Betul Pak Yesaya ya. Nah ini, dari takut ke belajar itu berapa lama? Tergantung personilnya. Oh, secepatnya ya berapa Bu? Kira-kira? Jangan terlalu lama. Betul, secepatnya. Secepatnya. Karena yang membuat kita stres itu bukan masalahnya Bapak Ibu, tapi kita lama berkubang di tahap takut. Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu ada bolpen Bapak Ibu atau apapun. Saya kayaknya pernah nanya nih di jemaat ini. Ya, Bu Priska cepat sekali bawa bolpennya ya. Atau bayangin nggak apa-apa, membayangkan juga nggak apa-apa. Pak Richard nggak usah sibuk cari bolpen beneran. Kalau nggak ada nggak apa-apa Pak. Ya, pegang aja bolpennya. Berat nggak bolpennya? Beratnya berapa itu? Berat nggak Pak Bu Priska? Ringan sih Bu, nggak terlalu berat. Ringan katanya ya. Bu Desi, bayangin kalau pegang pensil berat nggak Bu Desi? Enggak berat. Nggak berat. Bu Endang berat nggak? Ringan Bu Tias. Ya, oh, Bu Tias bilang ringan ya. Bu Luciana bilang ringan juga ya. Semua ringan. Nah, sekarang saya tanya, saya bilang, coba pegang bolpen itu sampai besok pagi begitu terus saja megangnya. Kira-kira gimana Bu Priska? Langsung tertawa, tanda geli. Dipegang, kram. Wah, kata Bu Luciana, kram. Pertinyiin saya berikutnya nih, Bapak Ibu. Yang bikin kita kram, kata Bu Luciana, itu beratnya bolpen, atau apanya Bapak Ibu? Yang bikin berat itu beratnya atau apanya? Nah, saya bilang apanya aja dah. Nggak usah kasih pilihan, Bapak Ibu pasti tahu. Yang bikin kram apanya Bapak Ibu? Pak Yesaya mengatakan suwene Bu. Waktu memegangnya, lamanya, betul Bapak Ibu. Tidak ada lamanya Bu Yanti, betul ya. Bu Eliana, lamanya Bu Kakak Dwi Susanto, lamanya. Saya panggil kakak-kakak aja deh ya. Panggil Kak aja ya. Lamanya. Jadi kita tidak pernah ada masalah berat sebetulnya. Masalah itu ada, semua orang bisa, bukan beratnya masalah itu yang bikin stres dan kita galau, tidak bisa rekreasi, bukan. Tetapi terlalu lamanya kita memegang masalah itu. Jadi harus cepat, betul Kak Sulis, waktunya. Jadi harus cepat. Berapa ya? Next slide ada jawabannya nggak ya Kak? Coba Kakak Panitia, next slide. Berapa hari Bapak Ibu? Ini yang disebut dengan rekreasi. Nggak cuma piknik, tetapi mengelola persoalan dari step ke step itu maksimal. Berapa hari Bapak Ibu di sini tulisannya? Ada angkanya berapa itu Bapak Ibu? Ada angkanya berapa Pak Arsono? Berapa hari? Wah ini ragu-ragu nih jawabannya. 3 hari. 3 hari. 3 hari kita kuat. Kalau punya masalah, menanggungnya 3 hari kita kuat. Lebih dari itu, hatinya kram. Ya. 3 hari kenapa ya? Dari Jumat Agung ke Paskah, berapa tahun ya Bapak Ibu? Jumat Agung, jadi hanya pernah terjadi di dunia ini, yang sengsaranya seperti Yesus itu nggak ada di Jumat Agung. Paling sengsara menderita itu Yesus. Ditinggal saudara, kawan, caci maki baik fisik maupun psikis dan mentalnya itu berat sekali Jumat Agung itu. Terus dari Jumat Agung ke Paskah itu berapa tahun Bapak Ibu? Wah ini rada
Nggak alkitabiah nih pertanyaannya. Berapa tahun dari Paskah dari Jumat Agung ke Paskah berapa hari Bapak Ibu? Only 3 days. 3 hari Bapak Ibu. Mana ada masalah kita yang lebih berat dari masalah di Jumat Agung? Tidak ada. Jadi kalau Jumat Agung ke Paskah aja hanya 3 hari. Masakan kita lebih dari 3 hari. Nah, seperti yang saya pernah nyampaikan ini Bapak Ibu. Jadi hanya 3 hari 2 malam kata Kak Samuel. 3 hari 2 malam harus cepat Bapak Ibu. Nah, supaya cepat piye toh Bu? Wong masalah ini rumit toh. Nah, maka Bapak Ibu jangan kemana-mana. Boleh ambil minum dan snack sebentar Bapak Ibu cepetan. Kembali lagi ke depan Zoom. Iya, sudah? Titi nggak ambil snack? Enggak ya, habis ini kita mau lihat bagaimana supaya hati kita itu gembira tanpa harus piknik, tapi sudah rekreasi karena gembira. Nah, kita lihat Bapak Ibu resepnya ya. Bu Sri hari ini siap? Bu Endang siap? Bu Sinta Tejo siap? Siap ya? Bagaimana supaya 3 hari ya? Baik, next slide. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita punya masalah, itu ada Bapak Ibu, ada 2 masalah. Yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Memang di dalam kita hidup itu ada masalah yang nggak bisa diubah. Tapi ada yang bisa diubah. Menurut Bapak Ibu, ini contoh ya, yang bisa diubah itu kayak model Zoom seperti kita sekarang, yang nggak bisa diubah, itu karena kita harus di rumah aja. Itu nggak ada resep lain untuk menghentikan COVID selain di rumah aja, nggak bisa diubah. Menurut Bapak Ibu, kita harus fokus di mana Bapak Ibu? Kita harus fokus di yang bisa diubah, atau yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah misalnya bertemu dengan Zoom. Pak Erik mau ngambil kopi dulu, 3 detik ya Pak Erik. Jangan lama-lama ya. Ya, oke ya. Ada yang bisa diubah, kita bisa bertemu dengan teman-teman lewat Zoom misalnya, itu bisa diubah ya. Dulunya kita nggak pakai Zoom, sekarang pakai Zoom. Yang tidak bisa diubah harus ada di rumah. Bapak Ibu, supaya kita happy, masalah tidak bertubi-tubi, kita harus fokus di masalah yang mana? Yang bisa diubah atau yang tidak bisa diubah? Sudah semuanya menjawab, saya minum dulu. Yang bisa, kita harus fokus pada yang bisa diubah. Kalau kita fokusnya pada yang tidak bisa diubah, ciloko Bapak Ibu, stres terus kita. Mengeluh terus, mau neng rumah terus, bosan. Ngapain yang rumah terus, ngapain coba? Enak zaman biyen. Ingat loh Bapak Ibu, kalau kita selalu memuji-muji masa lalu dan tidak menikmati masa sekarang, tadi pengkhotbah bilang orang dungu kita, ya. Jadi harus fokus pada yang bisa diubah. Memang harus di rumah aja ya, di rumah aja sudah, nggak apa-apa Bapak Ibu, di rumah sudah. Keluar sedikit masker, makan di rumah, makan. Keluar masker, makan, masker. Wah, ini kayak dokter itu ya. Makan, masker, dah pokoknya itu. Nggak usah diet-dietan pantang-pantangan yang ketat-ketat, nggak usah. Apa yang Bapak Ibu inginkan? Makan di rumah ya. Keluar dikit masker, makan, keluar dikit masker. Nah, itu gitu ya. Jadi itu karena nggak bisa diubah ya sudah, lakukan aja seperti itu. Tetapi kita harus fokus pada yang bisa diubah supaya nggak stres Bapak Ibu ya. Bisa dengan Zoom ya Bapak Ibu ya. Harus fokus pada yang bisa diubah. Jadi jangan mengeluhkan pada hal-hal yang nggak bisa diubah, tapi yang bisa diubah kita ngapain? Next slide. Nah, siapkan tanya jawab Bapak Ibu. Saya nggak akan ngomong panjang lebar ini. Next slide ya. Ini Bapak Ibu, rumus dari bahagia adalah keturunan ditambah situasi ditambah aktivitas. Keturunan. Jadi bagi anak-anak muda yang memiliki papi mami, memiliki papa mama memang bahagia tipe orangnya, bersyukurlah karena bisa bahagia. Tapi kalau yang enggak ya enggak apa-apa. Ini keturunan tuh bisa diubah enggak Bapak Ibu? Agak sulit. Tanda kutip ya. Abaikan dulu. Situasi saat ini bisa diubah enggak Bapak Ibu? Tentu bisa. Yang penting kita ada di rumah, lalu fokus. Dari K, S, A, yang paling bisa kita ubah, yang mana Bapak Ibu? Supaya kita happy, supaya kita bahagia. K, S, atau A? Stop itu start. Kok bisa start? Apa Bu? A. Betul sekali, yang paling bisa kita ubah adalah A. Itu.
namanya rekreasi. Tidak harus piknik, tapi aktivitasnya yang kita ubah. Keturunan memang pegang peranan penting, tapi ngubah sulit. Situasi pasti bisa, tapi agak sulit. Maka aktivitaslah yang harus diubah. Aktivitasnya ya. Jadi aktivitasnya disesuaikan di masa online. Sudah tidak usah mengingat-ingat di masa onsite. Nggak usah, dulu saya begini, begitu, begini. Ayo sekarang dimodifikasi. Bagaimana si online tetap bisa? Bapak Ibu saya mau curhat. Pada saat awal-awal itu COVID Bapak Ibu, walah saya masuk ke zona ketakutan. Karena waktu itu saya habis pulang dari sekolah Bapak Ibu, terus oleh Unika, saya diminta menyesuaikan diri dengan pelajaran online di Unika. Online-nya belum 100% Bapak Ibu. Jadi masih mau dicoba, saya salah satunya yang baru pulang sekolah ke Unika, disuruh ikut pelatihan 6 kali untuk ngajar online. Nah, hari Jumat di bulan Maret itu saya ingat Bapak Ibu, itu saya masuk sesi 1. Ya, baru belajar grotal geratul, nggak mudeng Bapak Ibu ya, baru pertama kali sesi 1. Terus guru saya ini pelatihnya bilang, ketemu lagi hari Selasa ya Bu, untuk sesi 2 kita harus kebut. Karena Bu Ekstin ini paling nggak bisa, paling gaptek gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus kebut nih. Itu hari Jumat Bapak Ibu ya, di hari itu Maret. Hari Sabtu saya mendengar COVID sudah sampai di Semarang. Hari Minggu diumumkan bahwa Unika lockdown Bapak Ibu. Bayangin, padahal Senin saya harus ngajar online. Jumat baru sesi 1 ngaji belajarnya. Terus diumumkan bahwa seluruh dosen 100% harus online. Tidak boleh bertemu langsung dengan mahasiswa, langsung online. Bayangin Bapak Ibu, gimana saya takutnya masuk di zona ketakutan. Walah, Jumat, Sabtu, Minggu itu kemrungsung piye caranya, gimana ngajarnya Senin. Kalau Senin nggak ngajar nanti mahasiswanya gimana macam-macam Bapak Ibu. Nah, maka ini perlu move on Bapak Ibu. Harus kita, saya ingat kata-kata saya sendiri, 3 hari. Lebih dari 3 hari, maka akan tambah stres. Nah gimana Bapak Ibu caranya? Salah satunya mengubah aktivitas. Caranya gimana Bapak Ibu? Beberapa hal, next slide. Nanti saya cerita pelan-pelan ya. Nah ini harus difokuskan dulu. Selain masalah itu bisa diubah dan tidak bisa diubah, betul tadi jawabannya A semua ya, yang aktivitas ya. Sekarang, ada masalah yang penting di dalam hidup ini, ada masalah yang genting. Mana yang harus kita fokuskan supaya kita happy Bapak Ibu? Supaya kita serasa segar, terus rekreasi terus, walaupun nggak piknik. Ya, masalah genting, masalah penting dulu, itu terkait dengan masa depan, tapi tidak darurat. Apa ya Bapak Ibu contohnya? Kalau yang genting, itu mungkin tidak langsung terkait dengan masa depan, tapi harus sekarang. Menjawab chattingan WA. Menurut Bapak Ibu, masuk di penting atau genting Bapak Ibu? Menjawab chattingan WA, penting atau genting? Genting. Genting, Bu Priska. Keren, Bu Priska. Hebat nih. Saya kasih reaction nih Bapak Ibu nih. Saya kasih reaction di sini, tepuk tangan nih. Kelihatan reaksinya saya? Ada di foto saya? Nah, tepuk tangan ya. Jadi genting. Membalas chattingan WA itu genting. Nah, kalau ikut acara ini, seminar ini Bapak Ibu, penting apa genting? Penting. Penting, ya Bu Priska, keren. Ada lagi yang mau jawab? Bu Elisa mungkin? Kak Elisa, Kak Rudi, Kak Nini, Kak Deborah, Kak Sulis? Penting ya. Nah, ini penting terkait dengan masa depan tapi nggak darurat. Orang nggak ikut acara ini juga nggak apa-apa kok, nggak masalah kok ya. Tapi kita harus fokus pada masalah-masalah yang penting. Itu rekreasi, Bapak Ibu, termasuk rekreasi. Jadi kalau kita semua urusan di rumah itu genting semua, bakalan stres Bapak Ibu. Maka kita harus buat yang genting itu menjadi penting. Jadi tidak usah harus genting, nggak harus darurat. Caranya gimana? Pekerjaan jangan numpuk, Bapak Ibu ya. Kalau kita fokusnya di yang genting terus kita akan stres. Jadi kita harus bergeser ke yang penting. Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan hal ini nanti boleh ditanyakan ya. Jadi fokusnya acara-acara seperti ini, menabung uang itu penting loh Bapak Ibu. Masuk ke penting, bukan genting. Kalau kita sudah menabung uang itu penting, maka tidak pernah ada gentingnya. Karena kita sudah menyiapkan lebih dahulu ya. Next slide Bapak Ibu.
Ya, ini cara-cara yang dipakai. Kemudian membangun orkestra. Waktu saya takut, gimana nih hari Senin saya nggak bisa karena lockdown, maka kita supaya mencapai 3 hari goal, masalah kita selesai, jangan pernah merasa sendiri Bapak Ibu. Bangunlah orkestra. Orkestra itu orangnya berbeda-beda musiknya, tetapi menghasilkan irama yang bagus. Jadi Bapak Ibu mengingat teman-teman, siapa yang bisa bantu. Boleh loh Bapak Ibu mencari bantuan. Contoh ya, ketika saya tadi tidak bisa online, tidak bisa mengajar online, padahal Senin harus online, saya masa takut harus ke masa belajar. Dengan cara apa? Saya mengingat teman saya, oh si A pinter online, si B pinter menyiapkan Zoom, si C pinter kamera, si D pinter ini. Kita hubungi mereka, Bapak Ibu. Jangan pernah merasa sendirian, ya. Silahkan melihat teman-teman, kira-kira siapa yang bisa membantu saya, ya. Silahkan Bapak Ibu untuk mencari bantuan. Dan sering sekali Bapak Ibu bantuan itu datang kepada kita, tetapi kita abaikan. Pernah Bapak Ibu, kita punya teman yang dia catering tadi, yang saya cerita tadi, awal-awalnya teman-temannya bilang, kamu jangan stop masak, kamu senangnya masak, ya. Tapi sekolah-sekolah tutup, kamu nggak bisa menitipkan makanan di kantin. Nggak apa-apa, ayo tak ajarin mempromosikan makananmu lewat online. Tapi dia ngeyel, enggak, aku pokoknya kudune ngene, ora gelem ngene ya wis. Nggak bisa Bapak Ibu. Seringkali dukungan juga datang kepada kita, tetapi kita mengabaikan. Nah Bapak Ibu, supaya kita tetap happy walaupun tidak piknik, 3 hari harus dilakukan. Minta bantuan, supaya 3 hari ini mungkin belum selesai semua masalahnya, tapi paling tidak sudah ada jalan keluar. Ya, Bapak Ibu ya. 3 hari ya. Next slide. Ya, siapkan tanya jawab Bapak Ibu, sudah hampir habis nih materinya ya. Dan jangan lupa, selain ikut seminar seperti ini, rekreasilah dengan bergerak di rumah. Karena dengan bergerak, otak menganggap kita sedang senang. Ya, kalau kita gerak-gerak tuh Bapak Ibu, maka otak itu mikir, oh ini orang lagi happy. Maka dia mengeluarkan hormon-hormon sukacita. Bapak Ibu nggak percaya? Coba tiktokan, ya, olahraga, treadmill, apapun Bapak Ibu, jangan diem terus. Ayo rekreasi, gerakkan badan. Nanti otak mengira kita sedang happy dan dia mengeluarkan hormon-hormon sukacita. Ada kata-kata menarik, Bapak Ibu siap konsentrasi? Tebak lagu. Kata-kata ini ada di lagu mana? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Lagu apa Bapak Ibu? Indonesia Raya. Nah, kok pinter toh Pak? Pinter ini ya Pak ya. Ya, apa lagu Bapak? Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya. Ikuti semua kegiatan-kegiatan di gereja yang online ya. Ikuti seminar-seminarnya. Jangan lupa gerak badan Bapak Ibu. Kalau olahraganya apa ya bosen, tiktokan sama anak-anak remaja kita. Itu rekreasi juga loh Bapak Ibu ya. Karena dengan bergerak, ini Bapak Ibu kan diem nih. Hari ini kan diem, dalam jam ini kan dia mendengarkan saya. Karena kalau saya nggak didengerin kan marah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan jadi diem nih. Nah kalau diem, otak itu mikir kita tuh mau tidur. Otak itu polos kerjanya. Dia melihat kita, wih Pak Yesaya kok diem aja ini. Nggak ngapa-ngapain, duduk aja. Berarti aku harus mengeluarkan hormon-hormon ngantuk. Akhirnya ngantuk Pak Yesaya. Gitu ya. Akhirnya ngantuk Bu Priska. Gitu. Tetapi kalau kita bergerak, otak kita tipu. Ya betul ya Pak Yesaya. Otak kita tipu. Kita gerak-gerak gitu, otak kita tipu. Otak pikir, Bu X ini kok gerak-gerak terus ya? Kayaknya dia lagi happy deh. Saya mengeluarkan hormon-hormon sukacita. Nah Bapak Ibu, rekreasi tidak harus kemana-mana, di rumah aja. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Harus lebih sering bergerak Bapak Ibu ya. Next slide. Ini lagu Indonesia Raya ya tadi ya. Mengingatkan kita. Nah ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya mau bertanya. Bapak Ibu silahkan jawab di chat. Jawab di chat. Saya hitung sampai 5. Kalau Bapak Ibu belum bisa jawab, kenapa ya hasilnya? Nanti saya tunggu hasilnya ya. Pokoknya dijawab sampai hitungan kelima. Siap Bapak Ibu? Siap? Iya. 1 ya pertanyaannya. Loh kok tahu toh? Oh lah belum nanya sudah jawab. Oh pinter banget toh ini. Ya. Apakah hobi Bapak Ibu? Apakah hobi Anda? 1, 2, singing, masak, baking, baca sambil dengerin musik. Wah ini kok udah jawab kabeh ya, berarti wis orang-orang kudus atau pinter-pinter gitu loh.
Bu Yanti, jemaatnya pinter-pinter ini. Belum ditanya sudah jawab loh ya kan. Masak, foto-foto, bertanam dan membaca, badminton, nyanyi, masak. Yang nonton film kok nggak ada ya kayak saya ya. Oh, bertanam dan baca ada, foto-foto selfie. Ya, apalagi nih tadi? Nyanyi, baking, singing, nyanyi, badminton, foto, menonton film, main gitar, pelihara ikan cupang, flower, Bu Samuel, Bu Sinta. Oh, jalan-jalan, nonton juga. Oke. Oke, bagus-bagus ini ya. Pak Yesaya kayaknya terpesona ini dengan jawaban-jawaban Bapak Ibu. Boleh di-capture loh, Pak. Dengar lagu rohani lah Pak Yongki, rohani amat, keren ya. Koleksi cupang murah, dengar lagu rohani. Iya, itu salah satunya Bapak Ibu. Silahkan lakukan hobi sebagai rekreasi di masa-masa sekarang. Hati-hati bagi yang tadi tidak bisa menjawab. Aduh, ya ampun, hobiku apa ya, aku lali lah. Itu hati-hati Bapak Ibu. Nggak ada di sini ya. Ini suami saya yang dengar di sebelah. Saya tanya, apa hobinya? Dia bingung kok. Saya apa ya hobinya ya, kok lali ya, sejak COVID kok nggak punya hobi. Waspadalah, karena hobi itu bagai charge di handphone kita. Kalau handphone nggak pernah dicas mati, demikian juga psikis kita. Tidak usah harus rekreasi jalan-jalan, yang penting tetap harus melakukan hobi, tetapi di rumah aja, kalau bisa online. Oh, Bu Dewi keren sekali loh, bantu orang lain. Kak Ade memperbaiki mobil loh. Kak Samuel makan. Kapan saya diajak Kak Samuel? Ya. Kemudian main game Kak Yoel. Ya bagus, semua oke. Tetap dilakukan walaupun di masa ini. Sehingga mungkin bentuknya berbeda tapi harus dilakukan. Ya, Bapak Ibu ya. Dengan tadi kreasi, rekreasi. Next slide. Keren dah, bagus lah. Nggak ada yang stres ini sudah ya di masa-masa COVID ya. Ya, lanjut next. Ini kayaknya kelewat. Iya. Jadi toh Bu, Bapak Ibu, kita tuh harus seperti ini loh, selalu begini. Ini tebak lagu lagi. Di sini apa, di sana apa. Nah, kayak saya masih nggak bisa lagu jadul loh ini. Di sini, di sana, apa lagu apa Bapak Ibu? Senyum. Di sini senang, di sana senang. Nah toh, kayak saya salah toh. Ini memang harus gitu ya. Pengen tak gitu ya, salah kayak saya mesti ngelelek kok ini ya. Nah, di sini senang, di sana senang. Berarti betul tadi ada yang menyanyi. Online senang, onsite senang, ketemu Bu Ekstin lewat Zoom senang, ketemu langsung senang. Pokoknya semua senang. Tidak usah membangga-banggakan yang dulu. Senang karena apa? Punya hobi baru, badminton pakai Zoom. Wah, biar caranya enggak tahu saya ya. Tapi pasti punya kreasi ya. Tetap badmintonan, tapi lewat online ya. Jadi punya hal yang baru bertumbuh. Nanti setelah ini selesai, hal ini selesai, COVID selesai, maka kita akan bilang, dulu lah ya waktu online aku bisa begini. Kita kadang-kadang bingung, kok saya bisa ya? Karena ada masa-masa seperti ini, jadi kita mau tidak mau belajar, bertumbuh, begitu ya. Di sini senyum, di sana senyum juga pas kok Bu nadane. Iya, boleh dah lah. Wes terserah Pak ya, saya senengnya wes lah pokoknya di sini senyum, di sini COVID, di sana COVID. Betul banget. Setiap hari saya mendengar ada teman dekat yang kena COVID, rasanya aduh ya. Tapi di sini COVID, di sana COVID, nggak apa-apa. Karena di sini senang, di sana senang. Ya, happy aja begitu. Jadi next slide. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita itu perlu apa ya Bapak Ibu ya, di masa-masa COVID itu perlu kreatif, rotor-rotor, nakal dikit, online gitu ya, tetap online, tetap jaga. Ini ya, mau nggak mau kita harus update menjadi generasi milenial yang memanfaatkan teknologi supaya kita tetap bisa rekreasi. Jadi begini loh Bapak Ibu, kita harus memerlukan apa Bapak Ibu? Lah kok pinter-pinter, saya belum nanya loh. Saya belum nanya loh Kak Samuel, Kak Krista, Kak Titi, Kak Maria, saya belum nanya loh. Ayo Bu Priska bisa nggak baca ini? Angel ini ya. Nah, ini apa bacanya? Imajinasi. Nasi. 5 sama nasi. Imajinasi. Ayo, yuk. 5-nya L-nya dicoret. Ya, imajinasi. Iya, imajinasi. Jadi seneng toh. Lihat, di masa online pun kita bisa ketawa, bisa rekreasi. Menggunakan apa ya? Menggunakan online. Memang kita sudah harus move on. Tadi disampaikan ya. Saya sampaikan harus move on. Tidak bisa harus berkait apa ya. Pokoknya kudu seperti waktu onsite.
Ya nggak bisa, dengan online kita mempunyai keterampilan yang baru, acaranya baru, begitu ya, menggunakan imajinasi. Betul Kak Sulis, Kak Dwi, Kak Samuel, betul semua, Kak Kristi juga betul. Next slide. Bapak Ibu, masa-masa ini, ya ini berarti kita harus bisa menikmati masa online maupun masa onsite. Kita harus menikmati, karena itu menikmati hasil kerja kita adalah pemberian Tuhan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, next slide. Terakhir, ya Bapak Ibu, orang Kristen bilang masalah itu disimbolkan dengan hujan. Ya, pelangi itu indah. Maka masalah itu disimbolkan dengan hujan, maka banyak sekali lagu-lagu yang mengatakan di apa ya Bapak Ibu, blank lagunya apa? Di balik hujan tampak pelangi. Setelah hujan, habis hujan, nampak pelangi. Tapi seringkali yang kita lihat, habis hujan nampak COVID. Saya di Semarang, habis hujan nampak banjir, Bapak Ibu. Kapan pelanginya? Saya tidak pernah melihat ada pelangi setelah hujan. Tidak selalu, jarang banget saya melihatnya. Saya pernah bilang, orang Kristen itu gombal. Gombal, lebay. Habis hujan nampak pelangi. Tapi ada salah satu mahasiswa saya mengatakan kepada saya, ini mahasiswa dari teknologi pangan ini Bapak Ibu ya, mengatakan ke saya waktu saya ngobrol begitu, dia bilang, jangan-jangan ya seperti pelangi habis hujan. Tapi apa Bapak Ibu pernah lihat pelangi selalu setelah hujan? Tidak kan? Saya lihatnya banjir. Terus mahasiswa ini bilang, kayaknya Bu Ekstin yang salah posisi Bu. Loh, posisinya gimana? Untuk bisa melihat pelangi katanya, saya harus bisa melihat hujan, tapi di belakang saya ada matahari. Ya Bapak Ibu, ada hujan, di belakangnya ada matahari. Maka saya bisa melihat pelangi. Nah, mungkin Bu Iksin salah melihatnya. Oh gitu ya, berarti harus di belakangnya ada mataharinya. COVID itu mungkin simbolnya adalah hujan. Masalah yang bertubi-tubi, bahkan badai Bapak Ibu. Kita lihat badai ini. Asal kita melihat badai ini bersama dengan teman-teman orkestra tadi. Membangun, bersama-sama menghadapi bersama teman-teman. Bersama-sama menghadapi matahari sejati kita. Yaitu Tuhan Yesus kita ya. Bersama-sama melihat keadaan seperti ini. Maka pelan tapi pasti kita akan melihat pelangi setelah COVID ini. Apakah betul Bapak Ibu? Untuk mengakhiri sesi saya yang terakhir ini, slide terakhir, saya mungkin juga pernah mengajak Bapak Ibu melihat ini, tapi sekali lagi saya ingin mengajak ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu semua, bersama dengan saya, kita melihat titik di gambar pelangi ini. Titik hitam di gambar pelangi sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah ketemu? Kita lihat sampai 10 hitungan, jangan kedip dulu Bapak Ibu. Minta tolong ke yang memegang slide, kakak yang memegang slide. Kalau saya ngomong 10, ganti slide. Ya, next slide ya. Kita semua siap? Konsentrasi? Belum. 1. Jangan kedip. 2. 3. Tahan Pak. 4. 5. Tahan. 6. Jangan kedip dulu sebentar lagi. 7. 8. 9. Jangan kedip. 10. Next slide. Trap. Kedip. Ada apa Bapak Ibu di sana? Kak Christian ada apa? Kelihatan pelanginya Bu. Kelihatan pelanginya, padahal slide-nya kosong. Dan ini bukan sulap, saya nggak pakai hipnotis apapun. Ya, Bapak Ibu ya, ada pelangi. Lihat Bapak Ibu, asalkan kita move on, tidak selalu mengagung-agungkan masa lalu. Berjalan bersama dengan teman-teman, fokus pada yang penting, fokus pada masalah yang bisa diubah. Gerak badan sebagai rekreasi, bangun jiwa, bangun badan, miliki hobi, dan kita bergandeng tangan bersama teman-teman dan Tuhan. Lambat tapi pasti kita akan melihat pelangi minimal di mata kita. Bapak Ibu, selamat berekreasi, walaupun tidak perlu piknik, tapi kita bisa melihat pelangi minimal di mata kita. Salam sukacita, saya tunggu tanya jawabnya, saya kembalikan ke Kristi. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Christine. Apa yang telah Ibu sampaikan sangat penting bagi kami karena suasana di Kota Kudus dan suasana hati banyak orang di Kota Kudus saat ini memang dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan. Ya, baik. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan di unmute bagi yang mau bertanya. Saya Pak Erik. Silakan.
Bu Christine, selamat sore. Saya Ya. ingin bertanya. Ya, Bu. Kalau saya kan kebetulan memang bekerja ya, Bu Christine. Ya. Jadi kalau setiap pagi itu pasti kan ada ritual kalau bangun tidur mesti berdoa. Terus setelah itu kan pasti kita nyiapin makan pagi buat orang yang di rumah. Setelah itu kan saya bekerja. Ya. Di dalam bekerja itu juga kita beraktivitas, tidak hanya di belakang meja. Ya, Nah, ya. kadang-kadang kalau pulang itu memang ya sudah capek Ya, karena ya. kan sekarang COVID juga harus langsung mandi, harus langsung keramas dan lain. Setelah itu tuh saya jadi kayak mager gitu loh Bu Christine. Oke. Nah, saya juga merasa bahwa saya tuh kayak kurang bergerak kalau di rumah. Artinya setelah kerja saya jadi mager, Iya, betul. paling ya tiduran, ya kegiatan kecil-kecil, tapi saya merasa kayak kurang olahraga. Nah, itu saya merasa juga kayak kurang berrekreasi juga. Nah, apakah ketika kita bergerak dalam kondisi bekerja dengan di rumah dengan tidak kondisi bekerja itu ada perbedaan yang signifikan? Artinya kalau bekerja kan memang mau nggak mau kita bergerak, tapi mungkin otak kita itu kan kayak memang itu tuntutan gitu loh Bu Christine. Jadi kita kayak kurang rileks. Nah, apakah tipe-tipe saya ini kayak karena mager itu ya mungkin kayaknya memang kurang bergerak gitu loh Bu. Pengennya ya jadi seger gitu loh pengennya. Oh, sekarang kalau bergerak terus ya Bu? Maksudnya kalau pas zaman COVID ini jadi mager ya Bu? Ya sebetulnya hampir sama, cuma ini memang lebih berkurang kalau pas nggak kerja itu jadi kegiatannya lebih berkurang. Kalau tadinya kan ada latihan kur, ada apalah, sekarang otomatis yang kegiatan itu tuh tidak ada sama sekali kan Bu Christine. Oh gitu ya. Ya paham saya Bu. Itu aja Bu Endang ya yang tanya ya. Iya Bu Christine. Jadi gini Bu, tadi kok berhenti kenapa ya Bu? Nah itu yang kita perlu tadi saya bilang move on. Kalau misalnya paduan suara ketemu langsung kan ya nggak bisa. Nah sekarang gimana caranya? Kan agak sulit nih Bapak Ibu. Nah bersama dengan pimpinan paduan suara ini kita diskusi enaknya piye ya ini ya. Selalu ada saja jalan gitu Bapak Ibu. Tapi nggak usah inget-inget yang dulu. Kita memang sekarang dengan format yang baru. Nah tadi mungkin Bu Endang perlu merenungkan ini kenapa harus berhenti. Nggak harus berhenti, tapi formatnya mungkin berbeda. Itu yang pertama Bu Endang. Jadi kalau teman saya yang guru musik itu pakai Zoom itu satu-satu Bu. Ini jadi jadi unik ini. Kalau dulu latihannya mungkin seminggu sekali bersama, ini latihannya hampir setiap sore dengan grup anak-anak yang berbeda. Karena teman saya melatih anak-anak paduan suara. Jadi di Zoom kan nggak bisa kalau nyanyi bareng Bu, karena kan delay. Yang di sini sudah bilang pelangi, yang sana baru bilang pelangi, wah kacau balau begitu ya. Jadi guru ini kemudian membagi paduan suara anak-anak menjadi beberapa kelompok, termasuk paduan suara yang orang dewasa. Beberapa kelompok, hari ini Senin, hari ini Selasa, Rabu gitu. Jadi di Zoom itu nyanyi sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ayo coba Bu Christine, fals, besok nggak usah latihan lagi gitu katanya misalnya gitu. Oh yang Bu Yanti bagus sekali suaranya, keren. Nah, jadi malah satu-satu. Memang formatnya berubah. Sudah tidak perlu mengingat-ingat bahwa masa lalu lebih enak. Kata Alkitab dungu. Kata Alkitab loh Bapak Ibu, bukan kata saya loh ya. Kata Alkitab dungu. Jadi kita ya formatnya berbeda. Itu yang pertama ya Bu Endang ya. Jadi jangan berhenti magrek semua kegiatan. Karena orang kalau memiliki kegiatan yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya, seringkali stres yang terjadi. Jadi kalau kita mau berubah itu pelan-pelan. Kalau saya ngomong ke orang tua, kalau misalnya mau pindah rumah, masih punya anak, atau kita mau istrinya ini mau melahirkan gitu ya, anak kedua, maka anak sulung ini dibuat kegiatan yang lain monoton. Jangan mau punya adik, pindah rumah, pindah sekolah, papahnya pindah kerja, mamahnya pindah kegiatan, berubah semua. Itu stres. Jadi ketika kita masa COVID, perubahannya jangan drastis. Cuma bentuknya yang diubah. Nah, untuk membentuk yang berubahnya seperti apa perlu imajinasi dan kreasi. Itu salah satunya. Yang kedua perlu orkestra Bu Endang. Supaya nggak mager. Ini kita minta dukungan dari teman-teman. Nah, kalau Bu Endang memang senangnya olahraga misalnya, dulunya olahraga, ya sekarang ngomong sama tim olahraganya, tolong dong aku diingetin, ayo kita olahraga bersama di Zoom. Oh keren loh Bapak Ibu, di Zoom langsung direkam, upload di Instagram, yang nge-like lebih banyak loh. Kita mempunyai kesenangan yang baru. Ya, jadi titipkan
titipkan keinginan kita kepada banyak orang sehingga nanti orang-orang akan mendukung kita dan mengingatkan kita. Gitu Bu Endang. Ya. Jadi jangan berubah dan pakai orkestra tadi. Orkestra tanda kutip. Gitu sih Bu Endang, ya. Ya, ada yang lain mungkin atau Bu Endang ini? Oh, Bu Linda. Nanti Bu Endang kalau ada yang belum jelas boleh DM Instagram saya ya Bapak Ibu, ya Bu Endang ya. Kita akan diskusi ngobrol. Ya, Bu Linda silahkan. Ya, malam Bu. Selamat malam. Saya mau nanya, kan anak dan menantu saya kan terpapar COVID dan iya, baik Bu. Ya. Menantu saya dalam keadaan hamil. Waktu itu saya memang down yang sangat luar biasa Bu. Saya nggak bisa untuk move on itu sampai sampai sekarang pun kalau saya ada teman saya yang tiba-tiba kasih kabar ini meninggal, badan saya itu rasanya jeredek, kayak hati saya itu hati saya itu kayak naik roller coaster gitu loh Bu, yang terjun dari atas. Lah itu sampai sekarang pun masih, tapi enggak sedrastis dulu. Saya pun sudah melakukan kegiatan. Saya kan senang buat roti. Saya membuat roti, tapi untuk bangkit kembali saya seperti dulu saya membuat roti. Ayo teman-teman yang pesen siapa, itu belum ada niat ya. Akhirnya badan saya itu sakit semua karena terlalu lama duduk, terlalu lama tidur. Akhirnya saya mulai mungkin hari Senin itu baru biasanya tuh saya tiap pagi selalu jalan mengitari dulu sih di GOR karena sudah ada pandemi ini. Saya di perumahan saya muter-muter 5-6 kilo. Itu setelah itu saya enggak bisa melakukan itu karena saya down itu. Iya, Bu. Akhirnya setelah anak saya berangsur membaik, akhirnya saya hari Senin itu baru bisa melakukan berjalan lagi gitu, Bu. Bagaimana caranya mengatasi hati saya itu masih deg-deg suka. Yang begitu, Bu. Oke, Bu. Ya. Wah, ini bagus nih pertanyaannya. Bu Linda, saya ikut merasakan ya Bu ya, kalau ada anggota keluarga kita yang kemudian terpapar COVID terutama begitu, pasti perasaannya seperti Bu Linda, dan itu syukur karena sudah membaik. Tetapi Bu Linda tidak perlu merasa bersalah, punya perasaan seperti itu. Nah, saya itu kalau bilang sama teman saya, guyon, perasaan itu tidak untuk didebat. Perasaan itu untuk diterima. Ya, kalau ada orang yang memiliki anggota keluarga sakit, kan gimana nggak deg-degan Bapak Ibu? Ya pasti deg-degan lah Bu, gitu ya. Apalagi di Semarang ini, saya nggak tahu di Kudus ya. Di Semarang mungkin sama mencekamnya tiap hari ambulan lewat-lewat. Aduh. Jadi kalau anak saya bilang ngomong, ini aku kok nggak enak, walah semua teratap gitu loh Bu rasanya. Jadi saya ngalami lah itu. Dan itu perasaan memang tidak untuk didebat, tidak untuk dikritik, diterima Bu. Jangan mengatakan bahwa saya berdosa ini. Tadi Bu Linda sih tidak bilang begitu, tapi orang lain. Saya berdosa nih, kenapa saya nggak bersyukur, nggak beriman dengan begini, saya takut. Kalau saya takut itu berarti nggak beriman. Oh ya itu benar juga sih, kita harus beriman. Saya amin dan setuju Bapak Ibu, tapi nggak untuk mendebat perasaan gitu. Perasaan yang pertama harus diterima dulu Bu. Bu Linda harus sadar, ini saya deg-degan banget gitu. Nah yang berikutnya Bu, itu adalah bukan perasaannya yang kita kritik untuk diubah, bukan. Tetapi perilakunya. Misalnya kalau dengan deg-degan saya kemudian mecahin piring misalnya gitu misalnya ya. Setiap saya deg-degan itu saya mecahin piring. Deg-degannya harus diterima bahwa saya memang perasaannya takut. Tapi mecahin piringnya itu yang nggak benar. Nah perilakunya itu yang dibetulin. Salah satunya dengan yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, yaitu orkestra. Membangun dukungan dari teman-teman.
lalu lihat siapa yang paling bisa membantu saya dalam hal ini, yang paling kompeten, yaitu dalam kasusnya Bu Linda adalah dokter. Jadi Bu Linda bisa konsultasi ke dokter. Bagaimana dengan anak dan menantu saya? Kalau dokter bilang sudah minum obat ini, oke, belajarlah untuk percaya. Begitu Bu Linda. Jadi kita tidak boleh menyimpan apapun sendiri, tapi kalau kita itu kita punya hati seperti rumah sehat itu harus punya pintu, jendela, dan ventilasi. Kalau pintu, berarti kita belak-belakan ngomong itu kayaknya terlalu berat, maka gunakan jendela. Kalau jendela pun menurut kita masih terlalu besar, saya malu ngomong dengan banyak orang, paling tidak hati kita harus memiliki ventilasi, Bapak Ibu. Dan ventilasi ini kita pilih orang yang kompeten siapa. Daripada kita ngobrol dengan tetangga misalnya, yang tetangga sama-sama nggak tahu, mendingan saya langsung kontak ke dokter, ke Halodoc misalnya. Psikolog juga banyak sekali yang online, Bapak Ibu, memiliki ini tanya Kristi tahu kayaknya itu. Ya, ada psikolog yang online, bahkan telepon-telepon interaktif dan sebagainya. Nah, itu bisa diikutin Bapak Ibu. Jadi langsung ke yang kompeten supaya kita ngerti kita harus berbuat apa. Nah, yang ketiga adalah kegiatan sehari-hari agak sedikit dipaksa untuk tetap berjalan terus, Bu. Dalam kondisi begitu saya paham berat banget. Nah, kalau sudah berat ditambah dengan aktivitas kita yang turun, tidak sama dengan biasanya kita akan semakin galau. Jadi sedikit demi sedikit kita rada paksa untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Pelan-pelan, Bu, nggak harus langsung, pelan-pelan. Jadi tetap membuat roti, agak sedikit dipaksa dikit aja. Ya, nanti lama-lama baik. Jadi perasaan harus diterima, tapi perilakunya yang harus kita ubah sedikit, diskusi dengan yang kompeten, dan kemudian melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Nanti lama-lama itu akan menolong kita. Begitu kira-kira Bu Linda. Ya, kata kuncinya yang kompeten, ventilasi hati ya Bu. Ya, kira-kira seperti itu. Bagus banget, keren. Ya. Salam sehat untuk Bu Linda dan keluarga dan juga Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ada yang lain, Pak Erik? Ini belum ada yang raise hand. Oh, nggak ada ya? Saya mau tanya, bisa Bu? Bu Dewi. Bisa Bu Dewi. Ini ya Bu ya pertanyaannya ya. Ya, ini kan kakak saya. Ya. Itu istrinya positif, anak mantu positif. Suaminya itu enggak, tapi dia sepertinya kaget. Saya lihat dia badannya gemeter gitu loh. Dan sampai sekarang itu kekagetan itu ada di dalam dirinya. Jadi dia kayaknya lemes, mau apa gitu loh. Terus cara kita mengatasinya sebenarnya bersama dengan Bu Linda ya. Iya, bersama. Berusaha menyemangati dia. Cuman kalau Bu Linda kan dia sendiri. Kalau ini kan saya bagaimana cara saya membantu dia gitu supaya dia lebih semangat, tidak ada ketakutan, kekhawatiran dan move on dari kekhawatiran itu, Bu. Terima kasih. Betul. Wah, ini menarik sekali ya pertanyaannya. Ada yang merasakan seperti Bu Linda, ada yang membantu meringankan keluarga untuk ini. Wah, keren ini loh Pak Erik, bagus banget ini dinamikanya, keren sekali. Dan mungkin memang hari ini pas ini ya, pas hari-hari sedang di Semarang juga merah, jadi menurut saya cukup bisa memahami. Tiap pagi barusan aja sahabat saya juga WA saya, waduh kena nih gitu ya, wah repot banget gitu. Jadi ada dua sisi, ada yang mengalami, ada yang bagaimana cara menghiburnya. Hampir sama dengan yang saya sampaikan ke Bu Linda, Bu Dewi. Jadi untuk menghiburnya itu bukan mengabaikan perasaannya, perasaan itu harus diterima. Saya sedih banget, takut banget, iya. Jangan bilang sudah, jangan sedih, enggak. Sedih oke, paham saya. Nah, Bu Dewi tinggal membantu bagaimana perilaku sehari-hari kegiatannya. Supaya, Wong Jawa bilang nyelimur itu, Bu. Untuk nyelimur, itu penting. Jadi kegiatan dia sehari-harinya ngapain? Nah, kalau bisa kita bantu supaya tidak terlalu berubah aktivitasnya. Nanti akan jadi baik. Pokoknya yang penting kita tetap ada di sampingnya, kemudian kita lihat kegiatan dia sehari-harinya apa, kita bantu supaya kegiatan sehari-hari tidak banyak berbeda, Bu Dewi. Kita dampingi, itu yang penting itu saja. Masalahnya karena dia juga sudah umur, jadi sekarang dia nggak bisa ke toko. Gitu. Saya lihat
dia makan bisa jemur semua, tapi habis itu dia kayaknya ngelentuk tiduran lagi gitu. Karena biasanya di toko ya Bu ya. Ya, saya sudah berusaha, ayo senam, semangat, tapi kok kelihatannya perubahannya nggak begitu. Iya. Biasanya senam nggak, Bu? Biasanya dia jalan pagi. Biasanya jalan pagi. Ya, pokok, kegiatannya habis jalan pagi, kemudian ke toko gitu mungkin? Ke toko, ya. Nah, nanti sore juga keluar lagi jalan gitu. Iya, ini memang agak sulit, Bu. Jadi biasa memiliki target, terus kemudian tidak. Nah, jadi selain dibantu untuk senam, diberikan target-target, Bu, supaya tidak terlalu berbeda kegiatannya. Saya nggak tahu nih, memang ini agak sulit ya, Bu. Kalau biasanya memang jual di toko misalnya, mungkin Bu Dewi bisa menjualkan, membantu menjualkan apa yang dia ingin jual begitu lewat online, Bu, mungkin bisa nggak? Ya, sembako saya bantu dia kadang jaga toko gitu ya. Oh ya, pokoknya tetap kegiatannya jangan banyak berubah ya. Tetap harus online misalnya, ya mau nggak mau kita sekarang memang harus IT. Dan Bu Dewi tidak harus sendiri loh. Tadi ingat, orkestra. Ya. Jadi bersama-sama dengan orang lain, silahkan membuka hati untuk membantu orang lain. Kadang-kadang kita sering berpikir bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima lah. Saya setuju banget itu. Tetapi menerima pun perlu kebesaran hati. Jadi pada masa-masa seperti ini, kalau kita memang memiliki persoalan, tidak apa-apa meminta bantuan dari teman. Silahkan Bu Dewi. Misalnya membantu, apakah ini kita jual sembakonya lewat online? Wah, ini mempunyai gairah baru. Lah orang tahu ya, aku belum pernah loh jualan pakai online. Maka dicoba. Caranya gimana? Wah, nggak mudeng ini. Wah, cari. Minta tolong ke anak-anak yang seusia Titi. Itu mungkin pinter-pinter itu online-nya ya. Jadi bantu begitu. Kita tanya, nah, Pak Erik, siapa ya anak-anak yang seusia Titi yang bisa bantu saya gitu. Nah, ini hal baru jadi bikin greget. Nah, semoga ini agak sedikit mengurangi ngelentruknya itu, Bu. Begitu. Jadi jangan berubah banget. Ini memang harus banyak, iya. Karena kalau kita hanya memberi nasihat, itu kalau anak muda zaman sekarang itu namanya toxic positivity. Nah, positif tapi racun. Kalau bahasa kita itu mungkin alah gombal gitu loh, Bu. Jadi kalau kita hanya ngomong doang itu kalah gombal gitu. Tapi kita bisa memberikan kegiatan yang tidak terlalu jauh berbeda dengan sebelumnya. Minta tolong anak-anak muda, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kira-kira seperti itu, ya. Masih ada waktu, Pak Erik? Silahkan, Pak. Ya, ini pasti ada pertanyaan lain, cuma masalahnya waktu kita sudah. Oke, ya. Ini semua juga direkam, dan bagi yang tidak bisa mengikuti pada kesempatan ini, bisa melihat rekamannya ditayangkan via YouTube channel GKMI Kudus. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian bisa memberitahu teman-teman agar materi yang sangat baik pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh Ibu Christine dapat juga dinikmati oleh yang lain, supaya lebih banyak yang berbahagia di masa yang mengkhawatirkan ini. Banyak yang bisa move on, kata Bu Christine. Saya akan simpulkan apa yang telah beliau sampaikan tadi, dan saya ingin sedikit tambahkan dengan aspek teologis yang terkait dengan tema kita. Bapak Ibu sekalian, sederhana saja. Di dalam Alkitab, itu ada dua kata penting terkait dengan rekreasi. Dua-duanya kata Ibrani, dan itu muncul dalam kitab Kejadian, dalam kisah penciptaan. Kata yang pertama adalah kala. Kala itu artinya menyelesaikan. Tuhan menyelesaikan pekerjaan menciptakan langit dan bumi, kala, dalam tempo 6 hari. Kata Ibrani yang kedua adalah syabat. Syabat itu artinya beristirahat atau berhenti sejenak. Ya, dari kata syabat ini muncul gagasan rekreasi tadi. Allah menciptakan manusia dengan tatanan kehidupan yang jelas. Ada saatnya bekerja untuk menyelesaikan sebuah tugas, ada saatnya beristirahat. Beristirahat di sini bisa artinya adalah menikmati hasil pekerjaan yang sudah selesai, atau berhenti sejenak di tengah pekerjaan itu,
supaya kita bisa mengerjakannya dengan lebih baik sampai selesai. Jadi ini dua kata kunci dalam Alkitab, kala dan syabat. Kala adalah saat kita menyelesaikan tugas-tugas kita. Syabat adalah saat kita berhenti sejenak, beristirahat, menikmati hasil karya kita, atau berhenti sejenak untuk move on tadi, karena pekerjaannya belum selesai ini. Tiba-tiba dihantam pandemi. Nah, kita berhenti sejenak, kita tadi ya 3 hari cukup untuk bisa move on. Hari ini kita belajar apa arti rekreasi. Kalau saya boleh simpulkan, yang saya tangkap dari Ibu Christine, rekreasi itu berarti kita ini move on ke kondisi yang baru. Rekreasi berarti belajar hal yang baru. Alih fokus dari apa yang tidak bisa dirubah ke apa yang bisa kita ubah. Alih fokus dari apa yang genting kepada apa yang penting, dan itu kita tadi belajar ya bahwa apa yang bisa kita ubah terutama adalah aktivitas kita. Kita bersyukur untuk apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Christine, apalagi yang saya suka tadi adalah siklus rekreasi tadi ya, aman, takut, belajar, bertumbuh, yaitu saya sebut siklus rekreasi, Bu Christine. Semoga apa yang disampaikan Bu Christine bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang masih ingin mendalami materi ini, bisa melihatnya lagi besok dalam tayangan yang akan kita muat di YouTube channel GKMI Kudus. Terima kasih Bu Christine untuk apa yang telah Ibu bagikan, sangat bermanfaat termasuk buat saya, karena sebagai hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan juga hadir pada kesempatan ini, kita pun mengalami tekanan tersendiri di masa pandemi ini. Karena walaupun kita bukan dokter, kita bukan tenaga kesehatan, tapi jemaat banyak yang tanya ini itu terkait pandemi kepada kami. Sehingga kami harus bisa memberikan jawaban yang menenangkan hati mereka. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih sekali Pak Erik. Dan ada beberapa sebagian ini yang juga dulu pernah saya sampaikan di rekaman, Pak. Mungkin ada yang mirip. Jadi itu saling, karena hampir sama temanya. Ya. Baik. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya dengan saya, boleh WA langsung atau di DM Instagram ya. DM Instagram Bapak Ibu, nanti saya jawab satu persatu. Ya, terima kasih Pak Erik dan Bapak Ibu. Terima kasih. Kita berikan itu ya, Bapak Ibu bisa klik reactions di sana. Bagi yang seperti ini. Hari ini bisa berikan emojinya, bisa jempol, bisa hati, bisa tepuk tangan untuk Bu Christine. Sekali lagi terima kasih Bu Christine. Terima kasih sekali Pak Erik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, tetap sukacita melihat pelangi di mata kita ya Bapak Ibu. Ya. Saya kembalikan kepada Kristi untuk mengakhiri acara ini. Terima kasih Bu Christine untuk pemaparan materi yang begitu baik. Kita sekalipun di tengah situasi pandemi, kita boleh tetap berkreasi dengan melakukan hal-hal yang baru, aktivitas yang baru, dan kita juga bisa mengubah hal-hal yang dulunya tidak bisa kita ubah menjadi hal-hal yang bisa kita ubah, dan tetap selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan, menjalani aktivitas, sekalipun di rumah aja. Karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang akan selalu menolong kehidupan kita, yang akan selalu memelihara kehidupan kita. Untuk meresponi dan menutup persekutuan raya pada malam hari ini, kita mau angkat sebuah pujian, Tuhan selalu menolongku. Selamanya ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Akan selalu berkati, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selanjutnya untuk doa penutup dan doa berkat, saya mohon kesediaan untuk Pendeta Setiawati bisa memimpin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini melalui hamba-Mu Ibu Christine Wibowo. Tuhan memberikan kami pencerahan untuk kami dapat menjalani rutinitas kami. Kami mau berubah, kami tidak ingin berada dalam zona ketakutan kami menghadapi masa pandemi ini. Kiranya Tuhan, materi yang sudah kami terima ini, kami dapat mempraktekannya dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berani untuk membuat sesuatu yang baru. Kami berani untuk mencoba dan terus belajar sampai kepada kondisi yang membuat kami aman kembali dengan perubahan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk Bu Christine Wibowo dalam pelayanannya sebagai pengajar ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi hamba-Mu ini dengan hikmat Tuhan, sehingga setiap materi yang disampaikan boleh membekali anak didiknya, menolong mereka
juga anak didiknya pun dapat menolong orang lain ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus memperlengkapi Ibu Christine, juga keluarga kiranya mendukung pelayanan Bu Christine dalam bidang pendidikan ataupun yang lainnya ya Tuhan. Terima kasih juga untuk Komisi Dewasa yang boleh menyelenggarakan acara ini. Kami percaya Tuhan juga memakai Komisi Dewasa untuk terus dengan peka menangkap persoalan-persoalan yang aktual Tuhan, dan melalui perayaan ini jemaat Tuhan mendapatkan pencerahan, mendapatkan wacana ya Tuhan, sehingga terus dapat menjalani kehidupan ini. Juga setiap kami yang mengikuti acara Zoom ini ya Tuhan, hati kami yang dilimpahi dengan sukacita, kiranya Tuhan pun akan terus menyertai kami, memberkati kami, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami terus dapat beraktivitas. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan terus menyertai, menaungi kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menikmati kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Persekutuan raya pada malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita meninggalkan Zoom ini, kita mau foto bersama. Boleh videonya dibuka semua. Nanti minta tolong Ko Joy untuk foto, untuk bisa ambil foto. Boleh dibuka semua videonya, kameranya. Ko Joy, apakah bisa ambil foto? Halo Joy, bisa ambil fotonya Joy? Ya, sebentar Bu. Ko Joy. Mana ini? Boleh saya bantu, Ti? Oh iya, boleh Kak. Oke, semuanya senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang sekali lagi ya, karena ada 2 slide. Senyum lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati semua. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan DM di Instagram. Ya, boleh di mute. Ucapkan selamat malam semuanya, di mute dulu semuanya. Ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Malam, Tuhan memberkati. Salam sehat ya Bapak Ibu. Semangat. Terima
Terima kasih, sampai ketemu Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkati. Pengurus jangan lift dulu ya, kita doa tutup dulu ya nanti ya. Boleh, pengurus. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di Peraya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama.